Have a nice weekend teman-teman. Selamat Idul Adha, Lebaran Haji buat teman-teman yang merayakan, keluarga muslim yang merayakan. Oke, kita mulai ya. Dari Tape Trader 8 kita akan membahas mengenai analisa forex mingguan ya. Bagaimana kita akan mendapatkan profit gampang dari trading forex untuk pemula dan untuk novice trader ataupun pro trader ya. Bagaimana kita dapetin profit berlipat dari Bitcoin, GBP USD, Euro USD dan emas atau XAU USD. Ini sebenarnya saham-saham atau pair-pair ini nih lagi strong trend banget nih guys gitu ya. Tapi jangan salah, kalau kalian ngambilnya di pucuk bisa caur jadinya ya kan, bisa margin call kalau istilah di forex gitu ya, ataupun di option gitu ya. Nah, hal ini akan kita lakukan analisanya sebentar lagi gitu ya. Tapi sebelumnya please like, subscribe channel gua yang ada di sini nih guys. Channel gua yang ada di sini tolong di like, subscribe dan Facebooknya juga di di like gitu ya, di subscribe juga. Terus abis itu mungkin kalian juga boleh lihat di community channel ya, dimana gua akan buka kelas price action tape reading untuk IHSG gitu ya. Di sini kalian bisa lihat dan tinggal kontak aja ke Telegram Rayuku, tim gua gitu ya, untuk administrasinya gitu ya, dan pembayarannya bisa dicicil tuh pakai Tokopedia. Mantep nggak tuh ya? Sama juga buat teman-teman yang mau ngambil US Stocks Class gitu ya, kapan lagi jadi investor, pengen jadi Warren Buffett ya nggak? Nah, this is the right time kalau menurut gua gitu ya. Jadi jangan jangan sampai ketinggalan gitu ya. Di sini linknya, ini tinggal dilihat aja di community, di tempat gua di channel, di community tinggal di join, klik di sini, ntar tinggal join. Oke guys, oke kita mulai yuk. Dari saham untuk trading forex gitu ya. Nah, sebagai highlightnya dari tempat gue ya guys. Nah, satu itu adalah seminggu ini sesuai dengan analisa gitu ya. EU naik, abis itu GBP juga naik. Sorry nih, salah nih. GBP juga naik ya kan? GBP juga naik, yang dimana keren banget lah pokoknya. Yang naik terus karena US dollarnya melemah gitu ya. Dan juga ada berita kemarin tanggal 30 Juli, benar kan kata gue ya kan, yang dimana tanggal 30 Juli ada FOMC, ada GDP gitu ya, yang ternyata lumayan turunnya gitu ya, 32% dari annual rate-nya, dan itu merupakan kontraksi terbesar, minus 32% itu terhadap GDP itu terbesar di sepanjang perekonomian Amerika. Wow ya kan. Nah, kita juga lihat sebelum kita analisa semuanya, kita harus lihat nih guys gitu ya, belajar dari top down approach gitu ya. Kita lihat next week eventnya tuh apa aja. Nah, di sini udah gue taruh screenshot ya. Nah, ini dari website andalan gua gitu ya. Di sini yang kita bisa lihat adalah satu mengenai employment rate, inflasi gitu ya. Employment rate ini yang kita bisa lihat. Terus unemployment rate yang di sini ya, sama non-farm employee change ya di sini. Kalau tidak ada perbaikan guys, wah USD akan melemah jauh ya, jauh sekali melemahnya gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat nih GBP, juga kita bisa lihat di sini gitu ya, monetary policy-nya seperti apa dan segala macam gitu ya. Expect bahwa dia akan tetap menguat sih guys gitu ya, karena dia udah dari Brexit, nggak banyak, dia hanya urusin negaranya sendiri ya. Jadi menurut gua dia akan mempunyai kekuatan ekonomi yang lumayan ya menurut gua gitu ya. Nah, dari sini juga Australia dan NZD, Australian dollar dan NZD juga merupakan item yang bisa kita lihat. Oke. Nah, dari sini gue akan beberapa analisa beberapa pair yang mungkin bisa menambahkan cuan gitu ya. Hari ini ada guyur-guyuran, mungkin gue balik di BTC ya. Nah, seperti yang kita lihat BTC atau Bitcoin guys gitu ya, kemarin udah udah loncor jaya gitu ya.
Kebetulan gue ada analisa ini di Wisdom channel gitu ya, dan alhamdulillah jalannya lumayan banget dari sini ya. Kalau nggak salah jalannya ke sini, dan sekarang tuh lagi take profit. Nah, ya kan? Nah, kalau menurut gue sih peluang nih. Kalau menurut gue peluang gitu ya, biarin aja turun. Kalau yang mau ngambil sell sih monggo. Cuman kalau menurut gue akan agak risiko untuk ngambil sell gitu ya. Tapi tinggal kita tungguin aja nih ya di daerah-daerah yang ada di sini. Ya. Tungguin pertama daerah-daerah yang ada di sini juga nih, guys. Nah, kalau besok dia mantul, boleh diambil lanjut. Intinya apa adalah intinya adalah kita tunggu pantulannya dulu. Ya, tunggu pantulannya dalam arti gini. Satu, kalau dia besok hijau di sini keluar, ambil. Kalau enggak dia merah dalam, terserah kalian mau sell atau enggak, tapi kalau menurut gua nanti dia akan mantul di sini, gitu ya. Lalu bisa diambil targetnya di sini dulu ataupun kita follow the trend. Ya, tergantung nanti US dollarnya. Ya, terutama kalau kalian lihat di sini nih, guys. Ya. Di sini yang ini nih. Kemungkinan US dollar turnaround nih ada di sini nih. Ya, optimisme terbentuk atau enggak. Kalau enggak terbentuk optimismenya akan slowing down terus ya, dan mungkin nanti akan ada berita-berita dari FOMC, dari Fed akan kasih stimulus atau enggak. Oke. Alright. Sip. Kita mulai lagi. Dari sini, jadi BTC kalau kalian ini tungguin aja guys. Kalau di hour mungkin lagi hajar KB gitu ya. Tadi kan udah gua garisin, tunggu di area 10255 ataupun daerah sini. Kalau mantul. Kalau nggak mantul ya biarin aja dia guyur dulu. Kenapa? Karena menurut gua beresiko kalau kita ngambil sell atau short gitu ya. Jadi mendingan atau jual gitu ya, atau call posisi untuk jual atau untuk turun. Kalau menurut gua agak resiko, kita tungguin aja dia balik lagi ke tren. Oke. Nah, kalau di situ komposisinya untuk kalian lebih jalan tuh lebih bagus banget. Ya, oke. Nah, itu pun kalau mantul ya. Kalau nggak mantul, tunggu aja dulu. Ya, ini sih kayaknya masih kenceng nih. Kayaknya gitu ya. Kita lihat aja. Oke. Lalu gua akan buka GBP USD. Ya. Menurut gua GBP USD juga kayak begitu ya guys. Ini gua masuk langsung dari daily dulu. Ya. Dari daily menurut gua dia udah ada candle seperti ini. Kita tunggu pantulannya guys. Pantulannya bisa di daerah sini 129741. Gua gedein ya. Oke. 129738 nih daerah sini gitu ya. Kemungkinan sih dia akan koreksi dulu ya, kemungkinan nih. Ya. Kita lihat kemungkinannya dalam seminggu ini mungkin dia akan naik ataupun akan turun dari daerah sini, nanti akan mantul lagi ya. Aimingnya sih menurut gua akan ada di sini ya, dan ini akan terjadi gitu ya. Oke. Nah jadi tinggal tunggu aja menurut gua daerah-daerah sini. Oke. Kalau enggak daerah sini guys. Oke, satu yang di sini, kalau mantul tunggu di sini, kalau enggak tunggu di sini. Oke, di yang pertama adalah di 127515, yang kedua, yang pertama di sini kalau mantul di 19695, yang kedua adalah 127586. Ya, oke. Sip. Kalau di daily gimana Om? Di harian. Nah, kalau menurut gue sih tungguin aja. Ya, tapi kalau kalian mau ngambil, ya it's a good timing lah untuk ambil, tapi nggak boleh banyak-banyak ya cuannya kalau menurut gua gitu ya. Sangat berisiko kalau kalian ngambil cuan banyak gitu ya. Tunggu daerah-daerah sini nih ya. Kalau mau follow the trend, tunggu di daerah dia mantul di area H4 gitu ya. Lalu nanti kalau dia mantul bisa dilihat lagi ya untuk ngambil follow the trend. Oke. Sip. Lalu US dollar ya. Euro US dollar sama ya guys. Gitu ya. Kalau menurut gua akan ada koreksi nih ke arah area sini nih ya, ke area 15131 ya. Jadi ditungguin aja. Ini udah lumayan
gitu ya. Nah, kalau dia bisa ke area-area sini nih, guys, 113.923. Oke. Lalu dan ini tinggal tunggu aja. Kalau misalnya tinggal ditunggu aja sampai sini bisa diambil nih, ya, kalau dia mantul. Oke. Either di D ya atau di 4H. Ya, nih ditungguin aja. Kalau nggak dia mantul gimana Om? Ya sabar aja ke sini. Gitu, ya. Oke. Lalu XAU. XAU USD. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia akan cari dulu koreksinya gitu ya. Dia coba tahan, ternyata nggak bisa. Tinggal kita ambil ke sini 1908 ataupun 1813 gitu ya. Jadi tinggal dicari di area-area situ ya. Lihat nih pantulannya, biasanya dia mantul di H4. Hari ini nggak bisa, nggak kuat. Menurut gua dia akan koreksi lumayan dalam gitu ya. Tinggal tunggu di area-area sini nih guys. Ya, 1847 ya. Kalau misalnya enggak, sabar aja, tinggal tunggu di area-area sini. Oke. Sip. Itu aja guys, jangan lupa liatin yang lain. So, semoga bisa dapat profit untuk minggu depan gitu ya. Dan kalau kalian mulai di 1 hour atau apa, kalau menurut gua tunggu sampai dia turun koreksi, baru nanti kalau mantul kayak misalnya kayak gini ya. Ya, kalau dia jebol, kalau menurut gue tinggal tunggu yang di H4 sini ya. Sama kayak tadi, tunggu di H4, kalau dia mantul boleh diambil lagi. Ya, kalau ini udah 3 kali jebol, kayaknya hati-hati dia akan koreksi karena rally-nya udah lumayan lama nih. Oke. Sip guys. Itu aja dari gue. Sampai ketemu, semoga berguna. User signing out from Analisa Forex Mingguan. Semoga cuan semuanya ya. Bye bye.